Sebelum masuk di video ini, I just want everyone to be prepared and I hope you can listen to this podcast with open heart and open mind. Karena aku benar-benar pengen membawa kalian ke sebuah cerita yang mungkin this is kind of emotional dan menguras sedikit air mata kalian. But anyway, hi guys, welcome back again to my channel. I'm so happy and I'm beyond happy, I'm beyond grateful untuk jumpa kalian di sini. Saat ini kalian lagi dengerin di Up Level Podcast. Di sini aku bahas banyak hal tentang self development, up leveling journey, dan juga gimana caranya kita selalu bisa mengandalkan Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi. And I just know semua orang yang datang ke podcast ini, ngeklik video ini bukan karena sebuah kebetulan, tapi karena memang ada sebuah hal yang harus kalian dengarkan saat ini. Dan aku salut banget sama teman-teman yang memang masih spending waktunya untuk memperbaiki diri sendiri, bahkan untuk dengerin podcast, bahkan untuk coba invest waktu dan pikiran untuk diri kalian sendiri. It's so amazing. You have to be thankful for yourself. Di video kali ini aku pengen membantu kalian rewire cara kalian melihat diri kalian sendiri. Bukan dengan sebuah hal yang sekedar ngomong kamu tuh berharga, kamu layak, dan secara gamblang sekedar ngomong ini adalah sebuah fake confidence atau rasa percaya diri yang palsu aja. Tapi aku juga pengen di video kali ini aku membawa sebuah ilmu yang aku pelajari baru-baru ini, ilmu dari Bible, ilmu dari bagaimana aku melihat diriku dengan sudut mata dari Tuhan, dan juga gak pernah lupa untuk bahas selalu lewat sisi neuroscience. Di podcast aku, di semua konten aku juga bahasnya tentang neuroscience. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik yang sama, I really appreciate your support on this channel guys by clicking the subscribe down below. Dan gak lupa buat teman-teman yang baru di sini, kalian bisa banget untuk join di Up Level Community. Ini adalah komunitas private aku. Info selengkapnya kamu bisa klik description box di bawah, cek di website aku, ataupun cek di Instagram kita @the_up_level_community. Oh ya, dan by the way, di tanggal 14 Mei nanti kita bakal ada Up Level Lounge, membahas topik yang sama yang pastinya jauh lebih dive deep untuk mengubah identitas kita sesuai bagaimana cara Tuhan melihat kita. Dan juga aku bakal bagiin banyak ilmu neuroscience dan mindset shift yang pastinya nggak bakal kalah serunya. Jadi pastiin kamu follow IG kita @the_up level community, karena aku percaya kamu tuh sebenarnya tahu kamu layak untuk sesuatu yang lebih, tapi kamu bingung caranya gimana. Ikut ke grup private kita dan aku bakal coaching kamu lewat sana, oke? Tanggal 14 Mei jangan sampai ketinggalan Up Level Launch yang bakal kita adain. So without any further ado, let's get straight to the video. Mungkin ini video agak sedikit slow talk dan aku nggak ngomong cepet seperti biasanya, karena to be honest, ada beberapa kejadian yang membuat aku ngerasa I have to slow down. Aku datang dari sebuah background dimana aku nggak pernah ngerasa cukup atas apapun itu yang aku capai. Aku selalu haus oleh validasi dari orang lain, dan aku ngerasa diriku ini nggak pernah berharga, diriku ini nggak pernah layak. Which is why aku buat channel aku buat konten untuk membantu teman-teman di luar sana yang pernah atau mungkin saat ini lagi berada di fase yang seperti itu. Karena aku ngerti bahkan sampai sekarang untuk dealing dengan perasaan itu sangat-sangat berat dan butuh banyak bantuan, yang pastinya bantuan dari Tuhan, bantuan dari komunitas, bantuan dari orang-orang yang memang secara profesional memberikan aku sebuah mentorship. Aku selalu punya kepercayaan kalau misalnya aku ini akan cukup ketika papa aku bilang bahwa aku cukup. Aku ini akan cukup kalau misalnya mama aku akhirnya bangga sama aku. Aku ini akan berharga ketika orang tua aku bilang bahwa mereka sayang dan memahami seberapa berharganya aku. So, aku selalu membuat diriku ini, oh my god, I don't want to be emotional. But anyway, aku selalu membuat diriku ini menaruh seberapa berharganya aku di tangan orang lain, yang mana orang tua aku sendiri. And no matter how much I've done, nggak peduli seberapa banyak hal yang udah aku lakuin, I never feel enough about myself. Aku nggak pernah ngerasa cukup atas diriku sendiri, karena aku nggak pernah dapet pengakuan dan validasi itu dari orang tua aku, terutama dari papa aku. It affect my life.
pertama kali aku nyadar hal ini itu antara 2021 sampai 2023, dan 2024 ke 2025 tuh membuat aku bener-bener I know this happening, I know aku nggak bisa untuk menolak bahwa perasaan ini tuh ada dalam diriku. I know I have to heal. I didn't know how. Perasaan dimana aku nih nggak bakal pernah layak, nggak bakal pernah berharga kalau papaku belum bilang aku ini berharga. Aku nggak bakal pernah cukup kalau papa aku belum bilang dia sayang sama aku. Aku nggak bakal pernah berhasil, aku nggak bakal pernah bisa melabeli diriku ini sukses kalau orang tua aku belum mengakui bahwa aku ini sukses. And I think kita di kultur Asia tuh ngerasain perasaan yang sama. Kurasa ini perasaan yang nggak cuma dirasain aku aja, banyak teman-temanku yang juga sering cerita ke aku, they felt the same. Karena abandonment atau perasaan ditinggalkan, perasaan gak dipedulikan dari orang tua kita sendiri. Dan awalnya aku adalah seorang wanita yang perempuan, seorang just a girl, anak 19 tahun yang cheerful, yang I didn't know that this problem is rooted in me. Aku gak tahu kalau misalnya akar permasalahan ini tuh masih ada tertanam dalam diriku, sampai akhirnya aku mengalami banyak proses. Hingga di usia aku ke-24 ini aku merasa bahwa oh iya bener, aku masih ada punya perasaan itu. Gak peduli seberapa banyak pun aku mencoba memperbaiki diriku, itu masih ada. Kalau misalnya diriku sendiri belum surrender, belum berserah sama plannya Tuhan, belum mengizinkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan aku, untuk healing hatiku, untuk healing traumaku, aku bakal tetap seperti itu. So there was one time I asked God, please heal me. I don't want to stay the same. I want to be free. Aku gak pengen untuk terus-terusan menunggu validasi datang dari papaku, dari mamaku, because what if it never happen? Gimana kalau misalnya itu gak bakal pernah ada, gak bakal pernah terjadi, gak bakal pernah diucapkan. Aku gak mau nge-spend kehidupanku ke depannya bergantung sama omongan orang lain. Aku ingin menggantungkan itu lewat apa yang Tuhan sampaikan atas aku, apa yang Tuhan lihat dari aku. So just please give me clarity. Help me to take away all of this pain, all of this trauma, all of this burden that I never be enough. Aku doa minta ke Tuhan untuk disembuhkan. Dan aku percaya bahwa Tuhan Yesus tuh menyembuhkan gitu loh. Secara roh aku pasti bakal pulih, aku pasti bakal sembuh. Dan aku pasti, doaku juga dilihat dan didengar oleh Tuhan. Aku cuma naruh diriku dalam keyakinan itu, dalam iman itu, dan mulai mengadopsi identitas diriku yang baru di dalam Tuhan. Dunia ini selalu memanggil kamu gak pernah cukup, kamu gak pernah layak, kamu gak pernah terqualified, kamu gak cukup cantik, kamu gak cukup mempesona, kamu gak cukup rupawan, kamu gak cukup mampu sebagai manusia. Tapi Tuhan selalu bilang kamu itu dipilih. Tuhan loh menciptakan kamu tuh dengan segala thoughtfulness-nya, dipikirkan matang-matang, diberikan kasih yang luar biasa. And you are loved, you have been redeemed. Tuhan mati di kayu salib untuk membuat kita jauh lebih percaya bahwa ada loh orang yang se-passionate itu mau menunjukkan bahwa dirinya sayang ke kamu, bahwa kamu itu layak, bahwa kamu itu begitu berharga sampai dia menunjukkan secara action, gak cuma secara omongan. Dan itu yang membuat aku sadar, wow, iya ya, selama ini aku selalu menaruh diriku, berharganya aku tuh dari omongan orang lain gitu. Tapi ada pribadi yang benar-benar membuat aku berharga lewat action, lewat tindakan nyata, lewat sebuah testimoni yang besar. Semakin sering aku mencoba ngelihat diriku lewat mata Tuhan, aku mulai percaya bahwa sebenarnya aku ini adalah God's masterpiece gitu loh. Kamu itu adalah miliknya Tuhan, kamu itu adalah ciptaan terbaiknya Tuhan. Kamu diciptakan dengan sebuah pikiran yang luar biasa, datangnya dari Tuhan, tujuan diberikan kepada kamu. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah ngerasa kamu gak berharga, jangan pernah ngerasa kamu tidak pernah terlihat. Tuhan sendiri yang bilang di buku Yesaya 43 ayat yang pertama, "Be still, you are already mine." Kamu sudah menjadi milikku. Kamu ini milikku, dan mana mungkin sih Tuhan yang memiliki kamu bakal bilang bahwa kamu ini gak berharga.
So if you can start, put yourself in His eyes, in how God sees you, you will never lack of anything. Even though secara manusia masih kayak sering ke-trigger, jujur aja aku sering ngerasa ke-trigger. Aku tahu bahwa identitasku dalam Tuhan ini, aku adalah princessnya Tuhan, aku adalah anak raja yang bener-bener Tuhan banggakan. Tuhan bangga atas apapun itu yang aku perbuat untuknya. Tuhan bangga atas pencapaian aku. Tuhan melihat pekerjaan aku. Tuhan melihat bagaimana hatiku ini selalu terpanggil untuk membantu orang lain. Sebagai manusia aku masih sering ter-trigger kayak, God, why I never be enough for my parents? Why I never get any validation from them? Ironisnya seberapa banyak pun aku ngebaca komentar-komentar teman-teman yang Ayah, thank you banget atas video kamu, atas podcast kamu, itu ngebantu aku untuk grow, itu ngebantu aku untuk ini. I am happy, but at the same time ada sesuatu yang masih tetap kosong gitu loh, masih tetap hilang. Kayak I just need my parents to say that to me, to say that they love me, they are proud of me, I've been enough, and I can take a rest because I prove myself enough. Dan tanpa sadar ternyata hal itu tuh sebenarnya bukan hal yang Tuhan mau gitu, untuk selalu membuktikan diriku. Oh my god, can you guys give me like 2 minutes to calm down? Aku gak pernah se-emosional ini untuk bikin podcast. Tapi gak tahu kenapa aku bisa aja untuk take time untuk kayak Ayah pause dulu, stabilin emosi baru bikin podcast. Tapi aku pengen banget bikinnya tuh sekarang gitu, bikinnya tuh sekarang untuk letting out all of my feelings lewat podcast ini, dengan harapan setelah itu aku bakal lega gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Padahal biasanya aku kayak kalau udah emosional tuh udah pause dulu, nanti baru aku bikin. Tapi sekarang beda, kayak aku harus bicara, aku harus ngomong meskipun aku lagi emosional banget. Okay, but I need 2 minutes. I just need 2 minutes. Oh well guys, let's continue. Tadi aku berhenti di pembahasan secara subconscious. Tanpa sadar, aku memahami polaku. Kita itu seringkali hidup dalam sebuah ruang lingkup di mana kita ini harus selalu membuktikan diri kita untuk diakui atas sesuatu. Aku pernah di masa dimana aku ini harus berhasil, aku ini harus membanggakan, baru aku merasa aku mendapatkan bahasa cinta dari kedua orang tua aku. Baru aku merasa aku diakui bahwa aku ini anak yang mereka sayangi gitu. Mungkin sebenarnya pun orang tua aku juga nggak sadar bahwa mereka tanpa sadar melakukan ini ke aku gitu loh. Dan aku memahami karena itu juga nggak ada yang sempurna gitu. Mereka juga orang tua yang masih belajar. Aku memahami, aku nggak putting blame ke orang tua aku. Tapi aku sebagai anak punya sisi dimana aku ngerasa diriku ini terlatih untuk selalu memberikan dan membuktikan diriku hanya demi mendapatkan sebuah validasi dan sebuah pengakuan bahwa diriku ini dicintai. For example, ketika aku mendapatkan prestasi yang membanggakan, baru dari situ aku bisa mendengar dari kedua orang tua aku bahwa aku dicintai gitu. I love you and I'm so proud of you. And if that doesn't happen, ketika prestasi itu nggak ada, I've never been there. I will never get the love. I will never get the thing that I need. Meskipun orang tua aku selalu bilang, ya kita ini berusaha untuk sediain kamu. This is also love, untuk provide kamu, untuk berikan kamu rumah yang layak, untuk berikan kamu supply finansial. Ini adalah bentuk cinta juga, yes I know. But turns out it's also creating another problem to me, bahwa diriku ini, seberapa berharganya aku ini ada terletak pada sebuah hal yang materialistis. Kadang ada sisi dari diriku yang masih merasakan hal itu gitu. Tapi ya yaudah, life is a process and let's just discern one by one. Tanpa sadar aku selalu menaruh diriku ini dalam sebuah identitas. Kalau aku ini mau dicintai, aku ini mau merasakan bahwa diriku ini berharga, aku harus bisa membuktikan siapa diriku, membuktikan bahwa aku ini memang layak untuk dicintai. Dan mungkin teman-teman di sini yang datang ke video ini juga merasakan yang sama. Kamu jatuh dalam sebuah pola di mana
Kamu nih merasa kamu harus selalu proving yourself hanya demi mendapatkan rasa cinta dan rasa kasih, rasa disayang. Ini sesuatu yang susah ya untuk aku deskripsikan gitu, karena cinta tuh bukan sekedar di-provide ataupun disupply, tapi juga secara hati ke hati tuh kita mengerti bahwa kita ini dicintai gitu loh. So, what happened after that? Aku pengen kasih tahu ke kalian, otak kamu itu selalu menginternalisasi sebuah pesan yang selalu terulang-ulang. Jadi ketika kamu selalu menganggap bahwa dirimu ini tidak berharga, dirimu ini punya identitas di mana kamu ini adalah orang yang gak pernah cukup karena gak pernah diakui sama orang tua kamu, itu yang akan dia grips. Itu yang bakal dia pegang, otak kamu pegang untuk jadi identitas atas diri kamu. Otak kamu gak peduli apakah itu kebenaran ataukah itu kebohongan. Yang dia peduli adalah sebuah repeated message, sebuah pesan yang selalu terulang-ulang, sebuah pesan yang selalu terngiang-ngiang di kepala kamu, yang cerita yang selalu, bahkan cerita yang sebenarnya kamu tuh cuman karangan dirimu aja, dan ketika kamu berikan itu sebagai, ini loh otak, percayalah hal ini, lama-lama kamu bakal terus-terusan mempercayai hal itu. So you know what? Create your new identity. Kita harus menciptakan identitas kita yang baru. Dan apa yang aku lakukan, aku mencoba menjangkar, mencengkeram keras identitas baruku di dalam Kristus. Aku tidak melihat diriku dari bagaimana manusia lain melihat aku, bagaimana orang lain reacting atas apa yang aku lakukan, tapi aku melihat diriku dari bagaimana Tuhan memberikan definisi atas aku. Semuanya itu udah Tuhan taruh di dalam buku ini, dalam sebuah kitab yang kita sebut sebagai Bible. Mungkin buat teman-teman di sini yang memiliki kepercayaan lain, gak ada salahnya untuk kalian baca Bible juga, karena di sana banyak sekali berita-berita baik yang kurasa ini adalah pesan yang layak untuk selalu kita repeat di kepala, repeat terus diulang-ulang. Kamu adalah terang dan garam dunia, kamu kuciptakan berharga, kamu kuciptakan menjadi sejahtera, menjadi luar biasa. Itu harus selalu kita repeat. Ada sebuah momen, sebenarnya momen ini baru kemarin banget. Aku heart to heart talk sama mentor aku. Kita ngomong hati ke hati tentang masalah aku, trauma aku, tentang kenapa aku bisa menjadi diriku yang sekarang, kenapa hatiku begitu keras untuk susah mempercayai seberapa berharganya aku di mata Tuhan. Dan pada momen itu mentor aku bilang, Ayah, Tuhan bilang ke aku, karena mentor aku adalah mentor Kristen, dan I think dia sudah sangat diurapi untuk bisa dekat dengan Tuhan. Sebenarnya kita juga bisa dekat dengan Tuhan, tapi beda ketika Tuhan berikan kuasa kepada pemimpin itu, kalian pun bisa merasakan gitu, sebagai manusia biasa kalian bisa merasakan bahwa yang ngomong itu bukanlah manusia, tapi itu adalah Holy Spirit atau Roh Kudus. Dia sampaikan ke aku kayak gini, Ayah, kamu itu wanita yang sangat atraktif. Tuhan ciptakan kamu begitu cantiknya, begitu menariknya, begitu memikatnya, bahkan untuk para perempuan, kamu begitu memikat. And God whispered to me, Tuhan bilang ke aku, ini sebagai mentor, dari mentor aku bilang seperti itu, bahwa kamu adalah princess, you are his princess. Which mean, princess adalah perempuan atau anak dari seorang raja, and I have to carry that identity. Itu adalah supernatural moment ya, yang aku gak bisa go through the whole session seperti apa, karena bener-bener itu supernatural. Bahkan aku gak menyangka hal itu beneran ada, karena aku bener-bener ngalamin yang namanya pembebasan gitu, deliverance. Ketika aku bahkan udah gak bisa ngontrol tubuhku, aku teriak-teriak, aku maki-maki semua orang yang percaya sama Tuhan. Aku bener-bener rasanya tuh diriku nih kayak kerasukan gitu di momen itu. Dan itu bener-bener supernatural yang aku gak bisa go through the whole session, karena nanti bakal jadi panjang banget. Let me tell you guys that story in another session. Di momen itu, jujur aku masih gak percaya gitu. Meskipun di momen itu aku ngerasain kehadirat Tuhan tuh luar biasa, kerasa banget. Kayak aku ngerti, oh Tuhan ada di sini, di ruangan itu. Ketika mentorku bilang kalau Ayah, you are his princess and you are so precious to him. He loves you so much. Aku nggak percaya hal itu, karena kayak no, kalau itu bukan datang dari orang tua aku nggak akan pernah bisa percaya hal itu. Aku di momen itu masih ada merasakan kayak gitu. Tapi aku tanya ke diriku sendiri, Ayah, it's either kamu percaya
Atau either kamu akan selalu berjalan dengan identitas lama kamu, dimana kamu gak akan pernah ngerasa cukup, gak akan pernah ngerasa puas, gak akan pernah ngerasa berhasil kalau papa kamu belum mengakui kamu. This is literally God speaking to you. Entah kamu akan percaya atau kamu akan bodoh amat sama hal itu free will kamu. So you know what I choose? I choose to believe. Aku mencoba untuk percaya sebuah identitas baru yang Tuhan berikan ke aku. I choose to believe that someone who says that was God. Aku memilih untuk percaya bahwa yang menyampaikan itu mungkin disampaikan lewat mulut mentor aku, tapi yang berbicara itu adalah Tuhan gitu loh. Oh yes, I am his little princess. So I speak authority over myself. Aku berbicara sebuah otoritas atas kehidupanku. Traumaku, ketakutanku, aku berbicara atas kalian. Saat ini aku berbicara dengan otoritas bahwa Tuhan menganggap dan memandang aku sebagai anaknya. Anak yang begitu berharga. I'm his little princess and you have no authority against me. Segala hal kuasa gelap yang ada dalam sekitar kita, trauma aku dari masa lalu aku tidak punya sebuah cakupan atau sebuah genggaman. Karena aku tahu dan aku yakin, aku percaya, aku meyakini, berusaha meyakini identitas baruku di dalam Tuhan. Kamu bisa untuk melepaskan dirimu dari segala macam ikatan, omongan-omongan yang membuat kamu tuh selalu berada terkungkung dalam hal itu. Kamu bisa lepas dari hal itu. Caranya gimana? Speak authority. Berbicaralah dengan otoritas. Tuhan tuh ciptakan derajat manusia jauh lebih tinggi dari derajat setan, jin, dan segala hal kuasa gelap yang berusaha menggenggam kita. Jadi kapanpun itu kamu mulai ada sebuah rasa insecure yang creeping, seperti hal yang aku alami, aku ngerasa gak layak, gak pantas, gak berharga, gak sukses, gak dicintai. Aku selalu bilang dengan otoritas ke diriku sendiri, aku bermeditasi dengan segala macam scripture, segala macam ayat-ayat yang selalu mengatakan bahwa aku ini berharga di mata Tuhan, aku ini dicintai, Tuhan ini mencintai aku. Dengan keras, dengan lantang, aku declarekan kepada diriku sendiri. Kalaupun itu tidak dengan keras, aku teriakkan ke kepala aku. Percaya nggak bahwa pikiran kita itu tuh sangat luar biasa? Bahkan sekarang aja, kamu bisa tutup mata kamu, teriakkan nama kamu sekeras-kerasnya di kepala kamu saat ini, dan itulah yang bakal kamu dengar. So you know what? Speak the truth. Speak the authority. Katakanlah apa yang merupakan kebenaran. Bagaimana cara Tuhan melihat kamu? Tuhan melihat kamu tuh dengan cara berharga. Kalau nggak berharga, Tuhan nggak bakal pelihara kamu nggak bakal ada di sini. Tuhan nggak bakal membawa kamu ke orang-orang yang bakal mengarahkan kamu. Dengerin podcast ini, kamu bahkan nggak bakal pernah menyangka bahwa ini adalah podcast yang berbicara tentang bagaimana Tuhan melihat kamu, gitu loh. So there is nothing in coincidence. Gak ada yang namanya kebetulan. You listen to this podcast without expectation, without anything. You just trying to look for clarity. Bagaimana kamu ini bisa merasa lebih berharga lagi? What I advise, meditasi sama ayat yang memang itu merupakan kebenaran. Aku nggak pengen kebenaran ini datangnya dari segala macam kepercayaan di dunia ini gitu loh. Karena aku di dunia self development, aku pernah jatuh ke dalam new age. Ya, you know, yang merupakan self centered gitu, law of attraction, this universe things, and you know this type of things. Aku pernah jatuh dalam hal itu dan merasa semuanya tuh self centered, semuanya tentang aku aja. Tapi itu nggak membuat aku ngerasa fulfilled, nggak membuat aku ngerasa terpenuhi. Dan ketika aku mencoba untuk mengganti definisinya atas bagaimana Tuhan memandang aku merasa definisi berharganya aku itu bukan terletak atas identitas yang aku buat-buat aja, tapi berakar dari kebenaran yang sudah terkandung dalam scripture atau dalam Bible atau dalam apa yang Tuhan katakan. So I would really recommend you untuk coba cari ayat, bisa kamu ingat, bisa kamu hafal. Ulangi ayat itu, remember, memorize, diingat-ingat ayatnya, dan kamu meditasi atas itu. Spend 1-2 menit, ucapkan ayat itu dalam hati kamu, dan coba lihat rasanya. Bagaimana ya rasanya dilihat Tuhan sebagai orang yang memiliki identitas seperti itu? Bagaimana ya Tuhan melihat aku lewat ayat ini? Kenapa ya Tuhan sampaikan ayat ini? Seberapa berharganya ya aku? Ulangi hal itu terus sampai kamu ngerasa ada sebuah clarity. Oh iya, benar, aku ini berharga di mata Tuhan. Kamu ini berharga di mata Tuhan. Kamu
sangat dicintai, sangat dilayakan, dan sekarang saatnya bahwa segala kebohongan itu tidak boleh ada lagi otoritas atas kamu. Kalau kamu selalu merasa bahwa dirimu ini nggak berharga, kamu lama-lama akan mulai mengecilkan dirimu. Tapi ketika kamu bisa selalu melihat, aku ini tuh diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan segala macam hal yang ada dalam dunia ini. Segala semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Ketika kamu bisa melihat dirimu duduk dalam tahta Tuhan, di mana Tuhan tuh, kalau kamu merasa dirimu nih punya identitas yang berharga, kamu tuh gak bakal pernah ngerasa kecil lagi. Kamu bakal jalan dengan sebuah ketegasan, dengan sebuah boldness, dengan sebuah otoritas bahwa no, I cannot shrink myself. I am whole. I am made new. Aku sudah dibuat baru. Aku tahu bahwa diriku, aku mau memegang identitas atas diriku ini dari matanya Tuhan. Dunia, orang lain, orang tua, teman, pacar, mantan, segala macam mau bilang aku ini gak berharga, aku pegang identitas baruku, aku berharga, aku punya otoritas, aku mampu, aku kuat, aku luar biasa. Kalaupun bukan aku, Tuhanku luar biasa, dan aku ini satu dengan Tuhan, maka dari itu aku pun luar biasa. Opini atas segala hal yang diucapkan orang-orang, diucapkan dunia ini atas kamu, itu tidak ada harganya. Itu tidak mendefinisikan seberapa layaknya kamu. Tetapi apa yang Tuhan katakan atas kamu, itulah yang mendefinisikan seberapa berharganya kamu. Di Alkitab tuh dikatakan bahwa kamu tuh sudah dipilih, kamu sudah dicintai. Di buku kitab Roma, you're fearfully and wonderfully made. Secara luar biasa Tuhan tenun kamu, Tuhan layakkan kamu, Tuhan berikan kamu sebuah otoritas. Kamu ditempatkan dalam tempat yang mungkin penuh dengan hal gelap, penuh dengan hal yang membuat kamu kecil. But now you're listening to this podcast and you can have your new identity in Christ. Identitas baru atas dirimu di dalam Kristus Tuhan. Di dalam bagaimana cara Tuhan melihat kamu. Kamu adalah sebuah kreasi yang baru atas Dia. Dan kamu itu layak untuk duduk dalam tahta surgawi, dalam tahta Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi jangan pernah merasa kecil. I know, ketika mendengar ayat-ayat ini, ketika mendengar omongan hal ini, kayak aku pun merasa kayak itu terlalu khotbah lah, bahasanya tuh terlalu tinggi gitu loh. But it's either you believe or you leave. Kamu percaya atau kamu tinggalkan hal itu. And I'm telling you friends, ketika kamu bisa gripping, mencoba dengan erat percaya atas identitas itu, everything will change. Cara kamu berjalan, cara kamu mendeklarasikan dirimu, cara kamu expressing yourself, kamu gak bakal pernah ngerasa, aduh aku takut gak diterima, aku gak. No, I am made whole. I am made loved. I am chosen. Tuhan ciptakan aku spesial. Tuhan ciptakan aku luar biasa. Dan identitas yang orang ngomongin tentang aku gak ada lagi pengaruhnya atas aku. Tuhan yang bakal mendefinisikan siapa diri aku ini. Seberapa berharganya diriku. Be transformed by the renewing of your mind. Dalam Romans 12 ayatnya yang kedua dibilang seperti itu. Jadilah baru dengan memperbarui diri kita. Makanya aku suka banget sama neuroscience yang aku hubungkan dengan wisdom dan truth yang berasal dari firman Tuhan. Karena memang betul-betul ini tuh selaras gitu loh. Ketika kita selalu mengulangi kata-kata yang sama, itulah yang bakal kita grab menjadi identitas atas diri kita. Makanya buat anak-anak di up level community tuh aku selalu bilang, guys, listen to the affirmation, listen to the positive things, listen to the truth, akar dimana Tuhan bilang kamu tuh seperti apa gitu. Dan jangan bersandar sama pengertian kamu sendiri. Yang terjadi ketika kamu bersandar sama pengertian kamu sendiri, kamu bakal terus-terusan merasa kecil. Karena kayak kamu tuh mempercayai dirimu cuman atas kekuatan kamu. Tapi bayangin kalau kamu percaya dirimu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Ini loh nak, aku bukakan sebuah perspektif baru atas dirimu sendiri. Pandanglah dirimu sesuai bagaimana cara aku memandangmu. It's so powerful. So kapanpun kamu ngerasa aku gak pernah cukup, selalu bilang kebenaran dari firman Tuhan bahwa kamu complete. You are complete in Christ. Kamu penuh dalam Kristus. Kalau misalnya di pikiran kamu selalu bilang, kayaknya aku terlalu banyak mengacaukan banyak hal, selalu bilang anugerah Tuhan akan selalu cukup bagiku. Kalau kamu selalu merasa kamu berada di belakang daripada semua teman-teman di seusia kamu ngerasa selalu tertinggalkan, bilang ke dirimu sendiri, God is making His time for me. Tuhan selalu membuat segala hal menjadi lebih cantik dalam waktunya.
Kalau misalnya kamu ngerasa nggak ada orang yang melihat kamu, nobody sees you, nobody looking at you, nggak ada yang memperhatikan kamu, you know what? Say to yourself that He sees you. God knows your name. Tuhan tahu nama kamu, Tuhan tahu cerita kamu, Tuhan yang menciptakan kamu. So God knows your name. Every time you feel like you are unseen, God sees you. God knows your name. Ini bukan cuman sekedar aku preaching dan kamu cuman mendengarkan aja ya. Ini tentang bagaimana kita bisa hidup dalam identitas itu setiap hari. Jadi kapanpun ada orang yang bilang ke kamu, kamu nih nggak gini, just you know what? Love them. Okay, it's their opinion, but I also have my own opinion about myself. This is my new identity. Ini adalah identitas baru yang Tuhan berikan sama aku. Aku percaya atas apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang setan katakan. Setan bisa berupa manusia yang tiba-tiba ngejek kamu gitu, teman-teman kamu yang bully kamu, rekan kerja kamu yang menjatuhkan kamu. We never know. Selalu berikan dirimu kepastian bahwa yang kamu pegang sebagai identitas itu adalah apa yang Tuhan katakan atas kamu. Tuhan tuh gak menciptakan kamu di dunia ini untuk jadi orang yang punya anxiety issue, untuk jadi orang yang selalu playing small, yang selalu jadi orang yang gak terlihat. No, that's not what He thinks about you. Tuhan panggil kamu untuk hidup secara bebas, hidup dengan sebuah kebenaran yang nyata yang memang sudah Tuhan berikan atas kamu, hidup dalam sebuah kasih, dan selalu berpegang teguh atas apa yang jadi identitas kamu dalam Tuhan. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ini membantu kamu, ini adalah sebuah berita yang layak untuk semua orang dengar, bagiin deh ke teman kamu. Siapa tahu teman kamu juga lagi dealing dengan hal yang sama. Bagiin ke orang yang saat ini ada namanya dia terselip di kepala kamu. Terselip di kepala kamu yang bilang, ada di titik hati kamu ada bilang kayak, ayo share ini ke dia. We never know, siapa tahu dia butuh hal ini. Dan siapa tahu ada teman yang datang ke kamu yang selalu meragukan dirinya mereka. Share this to them. Bagikan berita kebaikan ini ke mereka. Karena percaya deh teman-teman, ketika kita bisa bergabung dalam sebuah lingkungan atau community yang membuat kita tuh selalu bertumbuh gitu loh, yang saling suportif satu sama lain, dan kita bisa menjadi bigger person atau orang yang jauh lebih bijak gitu, bigger person untuk orang lain juga, itu bisa membuat kita tuh juga jauh lebih grow untuk stepping into the new identity. Because if I think about myself, if I think like, Ayah, you are princess of Christ, you are princess of the King, so what you gonna do? I will share the goodness, I will help people, I will walk into boldness. Aku akan berjalan dengan otoritas, dengan ketegasan, dengan keteguhan, dengan segala hal prinsip yang aku pegang, dan memberitakan hal ini ke orang lain, karena aku tahu aku berhasil selamat dengan hal itu. Aku berhasil melihat diriku secara luar biasa dengan kacamata Tuhan, dan aku akan membagikan ini ke orang lain. Aku akan membuat orang lain merasakan dan mendengar hal yang sama. Jadilah the bigger person untuk orang lain juga. If you guys need support, kamu butuh satu lingkungan yang sama-sama akan membawa kamu berjalan dalam sebuah truth atau wisdom yang lebih baru, memperbarui mindset kita, menggeser hal yang selama ini kita percaya menjadi hal yang baru. Aku mengundang kalian semua secara bebas untuk masuk di komunitas aku di Up Level Community. Kamu bisa cek info lebih banyaknya di Instagram kita, karena di sini kita nggak cuma ngomongin tentang rohani aja, tapi kita benar-benar ngomongin hal yang secara praktik akan harus kita lakukan selama setiap harinya untuk mengubah identitas dari diri kita, memegang identitas baru kita di dalam Tuhan, tentang bagaimana Tuhan melihat kita. Dan please jangan lagi ngerasa kecil, jangan lagi ngerasa insecure. Tuhan ciptakan kamu di dunia ini tuh karena sebuah tujuan. Kamu tuh harus maju, bahkan untuk dirimu sendiri. Bilang di depan kaca, ngomong ke dirimu, aku diciptakan tidak untuk bermain kecil aja. Aku diciptakan untuk jadi orang yang punya otoritas, untuk jadi orang yang besar, dan aku mau berjalan dengan tujuan itu. Ngomong ke dirimu, karena kalau bukan kamu yang ngomong, gak ada yang bisa ngomong sama kamu gitu loh. Nobody will speak life to you if you don't speak life to yourself. Speak life to yourself. Mungkin yang kamu butuhin tuh bukan support, tapi caramu untuk ngomong ke dirimu sendiri. Perbarui caramu berbicara ke dirimu sendiri dengan omongan yang membanggakan gitu. Kamu pasti punya impian, kamu pasti punya panggilan yang Tuhan taruh dalam hati kamu tuh, entah kenapa kamu tuh selalu terpanggil untuk melakukan itu. Bermeditasilah dengan panggilan itu, bayangkan dirimu ada di posisi itu, bayangkan Tuhan pakai kamu secara luar biasa, dan itu akan terjadi ketika kamu bisa melihat dirimu dari cara bagaimana Tuhan melihat kamu. Ketika kamu ngerasa ragu lagi sama dirimu, ulang lagi. Tuhan itu membuat kamu komplit.
Tuhan itu mencukupkan kamu, Tuhan itu menghargai dan mencintai kamu. You don't need to be afraid. So yeah guys, aku juga undang kalian untuk join Up Level Lounge, karena di sana aku bakal bagiin practical things yang bisa kamu lakuin setiap harinya untuk gripping into new identity. Aku juga bakal bagiin mindset shift, bakal banyak rewiring thoughts, cara kita ngubah pola omongan negatif di kepala kita. Kita mulai bulan Mei ini kita bakal fokus ngubah pola negatif di kepala kita menjadi sebuah pola yang baru, pola yang lebih meyakinkan, pola yang membuat kamu tuh bergerak maju, pola yang kamu tuh tahu, kamu tuh ingin mengerti hal ini gitu. Kamu ingin berjalan dengan sebuah omongan yang baru, dengan sebuah kepercayaan yang baru atas dirimu. Kita bakal bahas semua itu di sana di Up Level Lounge. So I'll see you guys there, and thank you so much for listening. Don't forget to share to your friend who is in need of this podcast, and God bless you. Tuhan mencintai kamu. Jangan pernah ngerasa kecil lagi. I'll see you guys on another video. Bye bye.